Untuk orang yang tidak dikenalinya. Orang Indonesia loh saya, ya kan. Saya tidak dikenalinya tapi dia sanggup. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, di video kali ini ya kan, jadi saya akan ceritakan sedikit ada kisah hal yang terburuk yang pernah saya alami di Malaysia ini. Jadi sebelum ini saya selalu menceritakan hal-hal yang menarik ya, pengalaman saya yang menarik yang ada di Malaysia. Nah, kali ini saya akan cerita hal ya, pengalaman dan kisah yang terburuk yang pernah saya alami, yang pernah terjadi dalam hidup saya di Malaysia ini. Jadi pada tahun 2014 saya mengalami kecelakaan ya, eksiden motor di waktu saya baru pulang kerja. Jadi waktu itu adalah selesai kerja malam ya. Jadi waktu pagi hari, kalau tidak salah itu jam 8 pagi seperti itu. Nah, pulang dari kerja itu kami berencana untuk sarapan pagi lah ya. Jadi waktu itu saya dengan ex my boyfriend yang sekarang ini jadi suami saya. Jadi waktu itu suami saya itu menggunakan motor ya, motor besar, motor gede. Nah, di waktu berhenti di traffic light lampu merah, disitulah saya mengalami eksiden ya, kecelakaan motor, dimana saya terseret di jalan itu bersama motor yang besar itu, menyeret saya cukup jauh lah dari tempat saya jatuh begitu ya pemirsa. Nah, saya tidak menyalahkan dari sebelah pihak sini ya, sama-sama salah lah ya kan. Namanya juga manusia pasti mempunyai silap sedikit ya kan. Hal yang bisa kita maafin ya kita maafin aja. Jadi waktu itu ramai sekali ya yang menolong saya, terutama adalah kawan-kawan kerja ya, satu pabrik satu kilang. Nah, ini kejadian ini adalah di tempat kerja saya, di depan pabrik saya, memang pas sekali di depan pabrik saya. Nah, jadi di situ ramai sekali yang menolong, tetapi kan karena mereka juga sama-sama pekerja ya, TKI, mereka tidak mempunyai kendaraan. Jadi di situ pada waktu itu ada seorang kakak-kakak lah ya, wanita Melayu. Saya tidak tahu beliau ini sudah menikah atau tidak, dan ini menurut cerita dari kawan saya yang ikut menghantar saya ke hospital ya, ke rumah sakit. Jadi di situ kakak ini menolong saya, menghantarkan saya pergi ke hospital, karena kalau menunggu ambulan takut lama ya, karena kan di situ kondisinya kaki saya yang sebelah kiri tidak bisa digerakkan. Saya pikir ya pemirsa, saya pulang-pulang cacat atau kaki tinggal satu begitu, karena terlalu sakit ya. Saya jatuh tuh, motor besar itu menimpa kaki saya yang sebelah kiri gitu, dan menyeret saya agak jauh lah dari tempat saya jatuh gitu. Nah, setelah itu kakak itu menghantarkan saya lah, ditemani dengan kawan saya ya, pergi ke hospital terdekat, ke rumah sakit terdekat. Dan kakak itu bercerita kalau waktu itu adalah waktu dimana dia mau berangkat kerja gitu pemirsa. Kebetulan itu adalah tempat lalu lalang pulang dan pergi dia bekerja. Jadi waktu itu pas lah beliau ini lewat dari situ dan dia menolong saya. Sesampainya di hospital, beliau tidak langsung pergi ya pemirsa.
Jadi kakak ini mengantarkan hospital swasta karena memang pabrik saya kilang itu dekat sekali dengan hospital swasta pada waktu itu. Jadi untuk mendapatkan pertolongan pertama ya beliau membawa saya secepatnya pergi ke hospital swasta lah ya kan. Nah sesampainya di hospital kakak tuh tak langsung pergi. Beliau tunggu sampailah saya dimasukkan ke ruang kecemasan. Setelah masuk barulah beliau pergi. Tanpa meminta tambang, tanpa meminta uang, tanpa berkata apa-apa, hanya mengatakan semoga cepat sembuh. Begitu pemirsa. Nah, menurut cerita dari teman saya ini, beliau ini pas lalu dari situ dan melihat kejadian saya jatuh, ya kan. Nah, kebetulan juga dia mau pergi kerja, tetapi pengorbanannya itu sangat saya respect karena apa? Itu time dia mau kerja ya kan, waktu dia mau pergi kerja, tapi dia sanggup berhentikan mobil, berhentikan keretanya untuk memberi bantuan saya, memberikan saya tumpangan, menghantarkan saya ke hospital dengan waktu yang bukan cepat ya pemirsa. Waktu jam-jam office itu mau pergi kerja itu memang jam macet. Nah beliau di situ berkorban waktu ya kan. Saya nggak tahu lah beliau langsung pergi kerja atau tidak ya kan, tapi memang saya respect sekali lah dengan sikap beliau yang sangat prihatin ya kan. Oke, kita lanjut ke hospital. Sesampainya saya di hospital ya kan, saya ditangani dulu pemirsa tanpa menanyakan uang atau dari mana, tidak, hanya meminta paspor. Tapi waktu itu saya tidak bawa paspor, hanya membawa permit saja pemirsa, membawa permit kerja. Ya, maksudnya permit itu adalah visa kerja pemirsa. Dan ID, mereka ambillah ID saya untuk menulis data-data saya ya kan. Setelah itu saya dibawa ke ruangan dan kaki saya tuh dipapan pemirsa. Udah kayak mau disele gitu loh. Dipapan, diberi papan, dibalut ya kan. Nah, setelah itu mereka kasih saya pertolongan pertama, yaitu memberi saya obat tahan sakit pemirsa. Ya kan, itu hospital swasta loh pemirsa. Setelah saya sadarkan diri, barulah mereka bertanya saya ini dari mana dan pabriknya di mana. Kalau bekerja sebagai operator, pabriknya di mana begitu kan. Nah, setelah itu mereka bertanya soal medical card. Jadi ya pemirsa, di Malaysia ini terutamanya pabrik yang memperkerjakan para tenaga kerja Indonesia pasti akan memberikan benefit, yaitu medical card. Jadi sewaktu itu kilang ya, pabrik kami bekerja itu tidak support untuk hospital swasta, melainkan hospital kerajaan. Jadi di situ mereka mengambil keputusan untuk mentransfer ya saya ke hospital kerajaan, yaitu Hospital Universiti Malaya pemirsa. Nah di situ saya dinaikkan ke ambulan, dihantar lagi lah saya ke sana pemirsa. Nah, sewaktu itu di hospital swasta itu saya tidak membayar apa-apa pemirsa. Tidak membayar apa-apa. Tanpa ada pembayaran, padahal di situ sudah diberikan pertolongan pertama ya kan, sudah dicek, terus dikasih obat lagi kan. Nah, saya tidak bayar apa-apa pemirsa. Sehingga saya sampai ke hospital kerajaan ditangani, ternyata kaki saya itu seperti terseleo begitu, tapi bagian dalam gitu sakit banget loh pemirsa, macam mau dicabut nyawa gitu. Bayangin aja ya kan, motor sebesar itu nimpa badan sekecil ini, sekecil. Jadi sesampainya di hospital sana ditangani oleh dokter-dokter kerajaan ya kan, dan saya nggak rawat inap karena katanya dari pihak hospital luka tidak ada, hanya terseleo begitu, kayak macam apa ya, kayak keseleo begitu, uratnya lari lah begitu atau gimana. Saya dihantarlah pulang
Dan biaya juga tidak terlalu mahal ya pemirsa, karena kan yang bayar juga nanti itu adalah dari pabrik. Kita bayar dulu, saya bayar dulu, nanti bisa klaim dengan pabrik gitu, nanti mereka akan ganti begitu pemirsa. Nah, untuk perobatan selanjutnya saya pergi urut pemirsa, ya kan. 2 kali urut langsung sembuh pemirsa, ya kan. Nah, jadi yang saya mau kasih tahu di sini, saya memang terkagum sekali dengan tindakan kakak ya, wanita Melayu yang menolong saya, mengorbankan waktunya ya, waktu kerjanya untuk menghantarkan saya ke hospital. Even saya, walaupun saya bukan orang yang dikenalinya, saya orang Indonesia ya kan, dia tetap memberikan pertolongan. Bayangin saja pemirsa ya kan, mentality, attitude ya, sifatnya orang Malaysia itu tidak pernah resist dengan siapa saja. Dan di hospital juga mereka, walaupun kita ini bukan orang tempatan, bukan orang Malaysia, mereka akan berikan pertolongan pertama dulu pemirsa, bukan langsung tolak aja. Bukan, mereka tanya langsung, karena kita nggak ada medical card, mereka tolak, enggak. Mereka berikan saya pertolongan pertama. Setelah saya bangun, setelah saya sadar, baru mereka transfer saya pergi ke hospital kerajaan. Begitu. Jadi mereka akan berikan saya pertolongan pertama pemirsa. Jadi ya sangat ini ya, sangat hebat ya di Malaysia ini, orang-orang Malaysianya juga ya kan. Karena apa? Mereka tidak memandang kamu tuh siapa ya kan. Mereka menganggap semua manusia di dunia ini sama. Selagi bisa ditolong, mereka akan tolong begitu. Bayangin aja, time kerjanya dikorbankan hanya untuk orang yang tidak dikenalinya. Orang Indonesia loh saya ya kan. Saya tidak dikenalinya, tapi dia sanggup mengorbankan waktunya untuk mengantarkan saya ke hospital. Coba lah pemirsa, bayangkan hati seorang kakak itu. Tapi itulah, saya belum sempat untuk berjumpa karena memang saya tidak kenal kakak itu pemirsa. Mungkin malaikat ya kan. Nggak ada minta apa-apa pemirsa, nggak ada minta tambang, bayar ganti minyak, nggak ada pemirsa. Beliau terus pergi dengan meninggalkan pesan semoga cepat sembuh. Itu kawan saya yang cakap ya, begitu pemirsa. Jadi dari situ saya sangat salut, bertambah respect saya dengan orang Malaysia ya kan, karena mereka tidak pernah memandang kita secara resis pemirsa. Karena kalau kita datang dengan baik-baik ya kan, dengan cara yang sopan, mereka akan menghargai kita, mereka akan respect kita. Beda dengan orang yang datang secara sembunyi-sembunyi, itu mereka memang tidak akan respect lah ya kan. Karena apa? Dianggap itu, iyalah orang kalau ilegal mana ada orang respect, apaan juga mau direspect kalau ilegal. Oke. Jadi di kesempatan video ini 2014 ya kan, sekarang 2022, sudah hampir 7 tahun begitu kan ya. Kali-kali aja mungkin saja kakak yang menolong saya masih ingat dengan muka saya yang hari itu pingsan di tempat kejadian. Saya mengucapkan terima kasih kepada kakak. Kalau adalah waktu kakak, kita bisa berjumpa ya, kalau kakak bisa melihat video inilah ya kan ya. Kali-kali ada yang share kan ya kan, kod-kod kakak itu lagi tunggu-tunggu time balik kerja, tengok ini pekerja ya Indonesia yang hari itu saya tolong ke hospital begitu kan. Respect loh kakak Melayu itu, memang saya respect sekali. Oke, jadi itulah pengalaman terburuk saya ya kan. Terburuk lah karena saya tidak pernah eksiden pemirsa. Mungkin itu adalah kenang-kenangan ya kan. Itu 2 minggu baru husband saya beli motor itu, mungkin salam perkenalan ya kan. Ataupun motornya jelas saya tumpangin. Oke, jadi begitu saja di video kali ini ya pemirsa.
Apapun saya mengucap terima kasih kepada kakak yang telah menolong saya pada masa itu. Saya tak sempat lagi nak ucapkan terima kasih karena kondisi yang masa itu juga tidak memungkinkan, ya kan. Saya tak tahu nomor teleponnya, juga tidak tahu, ya kan, wajahnya juga tidak tahu, tapi kakak itu adalah wanita Melayu. Jadi begitu saja di video kali ini ya pemirsa. Jangan lupa berikan saya like agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten video-video yang menarik untuk pemirsa. Dan jangan lupa berikan saya subscribe agar pemirsa tidak tertinggal video-video terbaru dari saya. Agar itu jangan lupa tekan butang loncengnya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga, terima kasih. Bye-bye.